Siang itu, langit kota tampak cerah, tapi hawa panas memantul dari aspal dan gedung-gedung kaca pencakar langit. Jalanan penuh hiruk-pikuk kendaraan dan orang-orang yang berjalan cepat, seperti dikejar waktu. Di tengah riuh itu, seorang pria lusuh berjalan pelan menyusuri trotoar. Bajunya kumal, celananya kedodoran, dan rambutnya acak-acakan seperti belum disisir selama berminggu-minggu. Beberapa orang yang lewat menoleh dan menghindar. Bahkan, ada yang secara terang-terangan menutup hidung. Tapi pria itu tidak peduli. Dia terus berjalan, matanya menatap lurus ke depan. Namanya Raka. Ia berhenti di depan sebuah toko jas mewah yang berada di sudut jalan paling elit di pusat kota. Dinding kacanya jernih dan bersih, hingga dari luar bisa terlihat deretan jas yang digantung rapi di dalam. Lampu gantung kristal bergantung di langit-langit, menciptakan kesan elegan yang mahal. Papan nama bertuliskan Avenue Gentleman, terpasang gagah di atas pintu masuk. Raka membuka pintu. Suara bel kecil berdenting ketika pintu terbuka. Seketika, suasana di dalam berubah. Para pegawai yang sedang merapikan jas dan melayani pelanggan terdiam. Seorang pelanggan wanita yang sedang memilih dasi mewah menoleh dan langsung menarik tas tangannya lebih dekat ke dada. Itu siapa?" Bisikan kecil terdengar dari sudut ruangan. Dua pegawai pria bertukar pandang dan mendekat ke meja resepsionis. "Pak, ada gembel masuk." Lapor salah satu dari mereka dengan nada setengah berbisik, tapi cukup keras untuk didengar siapapun yang dekat. Raka berdiri di tengah ruangan, menatap sekeliling. Wajahnya tenang, tapi matanya seperti menelusuri setiap detail ruangan. Ia berjalan perlahan ke salah satu rak jas. Tangannya yang kurus dan sedikit kotor menyentuh kain wol premium berwarna abu-abu. Pemilik toko muncul dari ruang belakang. Pria berperut buncit dengan jas mahal yang dipadukan dengan dasi sutra bermotif emas. Wajahnya langsung berubah masam saat melihat Raka. "Maaf, ini toko eksklusif. Kami tidak melayani orang seperti Anda," katanya tegas, nadanya seperti mencambuk. Raka menoleh pelan, menatap pemilik toko dengan mata yang tenang. Tak ada rasa marah, tak ada pembelaan. "Saya hanya ingin melihat-lihat," ucapnya. "Melihat-lihat? Ini bukan pasar lowak. Jas di sini paling murah 20 juta. Anda pikir ini tempat wisata? Satpam!" Dari pintu masuk, seorang satpam bergegas mendekat. Tubuhnya besar dan langkahnya berat. Ia tampak sedikit ragu saat melihat wajah Raka yang tidak menunjukkan tanda-tanda ingin membuat keributan. "Tolong antar pria ini keluar, jangan bikin pelanggan lain tidak nyaman," perintah pemilik toko. Namun sebelum satpam bergerak lebih jauh, seorang pegawai wanita muncul dari belakang rak. "Pak, mungkin biarkan dia sebentar saja. Tidak mengganggu kok," ucapnya pelan. Namanya Dina. Sejak awal dia hanya memperhatikan dari jauh. Wajahnya tidak menampakkan kebencian seperti yang lain. Ada rasa penasaran, juga iba. Pemilik toko mendengus. "Dina, kamu itu terlalu lembek. Ini bisnis, bukan tempat amal. Kalau semua orang jalanan kita biarkan masuk, bisa-bisa toko ini jadi penampungan." Dina menunduk tapi tetap berdiri di tempatnya. Raka menoleh dan menatap Dina. Sebuah senyum kecil tersungging di wajah Raka, walau hanya sekilas. Dina membalas dengan anggukan ringan. Raka kembali menyisir pandangannya ke rak jas. Tangannya menyentuh satu persatu kain wol Italia, linen Irlandia, sutra Jepang. Matanya memperhatikan label harga yang tertempel kecil di bagian dalam. Ia tidak terkajut, juga tidak terkagum-kagum. Seolah ia sudah sangat mengenal barang-barang seperti ini. Seorang pelanggan pria yang melihat dari kejauhan tertawa kecil. "Gila, dia pikir bisa beli jas begitu. Mungkin dia bahkan gak punya rumah untuk ditinggali." Tawa kecil itu seperti komando. Suara cemoohan pun mulai terdengar, lirih tapi menyakitkan. Mungkin dia mau ngemis sama pemilik toko. Atau mungkin dia lupa jalan pulang dan nyasar ke surga. Namun Raka tetap tenang. Ia tidak menunduk, tidak berbalik pergi. Ia hanya berdiri di depan sebuah jas biru dongker, matanya menatap lurus ke depan. "Saya ingin beli semuanya," katanya tiba-tiba. Suaranya pelan namun cukup jelas didengar semua orang. Ruangan mendadak sunyi. Seperti baru saja terjadi gempa kecil dan semua orang kehilangan keseimbangan. "Apa?" tanya pemilik toko. Matanya membelalak. "Saya bilang, saya ingin beli semua jas di toko ini," ulang Raka. Seketika tawa yang tadi perlahan mereda kini meledak. Salah satu pegawai bahkan sampai bertepuk tangan.
"Pak, ini lucu sekali. Dia mau beli semua jas. Ini seperti adegan film komedi." Tapi Dina tidak tertawa. Ia memperhatikan ekspresi Raka dengan seksama. Tak ada keraguan, tak ada kebingungan. Wajah pria itu sangat serius. Pemilik toko tertawa sarkastik. "Oh, tentu. Dan saya mau beli seluruh gedung pencakar langit di kota ini. Satpam, usir dia sekarang." Raka mengangkat tangannya pelan. "Tunggu. Kalau kalian tahu alasan saya datang ke sini, mungkin kalian akan malu." Kalimat itu walau diucapkan pelan terdengar seperti tamparan. Beberapa orang mulai berhenti tertawa. Satpam pun urung melangkah. "Saya bukan ingin membuat keributan. Saya hanya ingin membeli jas. Dan bukan untuk saya." Pemilik toko menyipit mata. "Kalau kau pikir kami percaya, tunjukkan uangnya. Atau kamu pikir cukup dengan niat baik bisa dapat jas mewah?" Raka membuka ransel lusuhnya. Di dalam tidak ada sampah atau baju bekas seperti yang dibayangkan orang. Ia mengeluarkan buku cek. Satu buku utuh, bersih dan rapi. "Kalau begitu, mari kita bicarakan harga," ucapnya. Suara di toko itu kembali sunyi. Tak ada yang berani menertawakan lagi. Beberapa orang mulai bergumam, mencoba menebak siapa benar pria lusuh itu. Tapi satu hal pasti, hari itu, toko jas mewah itu kedatangan tamu yang akan mengubah segalanya. Raka berdiri di depan meja kasir dengan tenang, sementara buku cek di tangannya seolah menjadi benda asing di tempat itu. Tak ada yang mengira pria berpakaian kumal bisa membawa sesuatu yang begitu mewah dan berharga. Namun justru karena itulah mereka sulit percaya. Semua orang di toko, dari pelanggan, pegawai, hingga pemilik toko sendiri, masih berusaha mencerna kalimat Raka barusan. "Saya ingin beli semuanya." Pemilik toko menyipitkan mata, mencoba menilai apakah ini lelucon yang terlalu jauh atau pria lusuh ini memang tidak waras. Ia melangkah mendekat, menatap buku cek di tangan Raka, lalu menoleh ke pegawai di belakang kasir. "Cek, itu asli?" bisiknya setengah percaya. Pegawai muda yang berdiri di dekat mesin kasir mendekat untuk melihat lebih jelas. Dengan gugup, ia mengambil cek itu dan memperhatikannya sebentar. "Kertasnya asli, Pak. Ada watermark dan tanda tangan bank." Pemilik toko mendengus. "Tanda tangan bisa dipalsukan. Lihat nama di cek itu. Siapa dia?" Pegawai itu membaca pelan, lalu matanya membelalak. "Raka Wiradiputra." "Apa?" "Raka Wiradiputra, Pak. Itu kayaknya nama itu pernah saya dengar." Tawa dan bisik-bisik yang tadi meriah mulai menurun volumenya. Beberapa pelanggan mulai membuka ponsel mereka mencari nama yang disebutkan barusan. Sementara itu, Raka berjalan kembali ke rak jas dan mulai menunjuk satu persatu. "Yang ini bagus, ukuran sedang. Yang itu, cocok untuk pria bertubuh besar. Dan yang di sana, ukuran kecil, pas untuk pemuda kurus. Tolong bungkus semuanya." Salah satu pegawai, pria berusia sekitar 30-an, masih tertawa kecil. "Dia serius nih? Mau beliin jas buat siapa? Kau merebahan di emperan trotoar." Beberapa pelanggan ikut tertawa. Cemoohan berubah jadi bahan hiburan. Bentar lagi dia minta kantong plastik terus kabur bawa jas. Mungkin dia aktor, prank YouTube kali. Namun Raka sama sekali tidak menanggapi. Ia hanya menunjuk satu jas berwarna coklat tua dan berkata, "Ini, yang ini, bungkus juga. Nanti saya antar sendiri." Dina yang sejak awal hanya mengamati dari belakang, perlahan mendekat. Wajahnya masih bingung, tapi dalam tatapannya ada sesuatu yang lain. Rasa ingin tahu, juga kekaguman. "Pak, maaf, kalau boleh tanya, jas-jas ini untuk apa?" Raka menatap Dina sebentar. Senyum kecil muncul di wajahnya. "Untuk mereka yang tidak pernah bermimpi memiliki pakaian layak, mungkin dengan jas ini, mereka bisa datang ke wawancara kerja tanpa ditolak sebelum bicara." Dina terdiam. Kata-kata itu menyentuhnya. Ia teringat ayahnya dulu yang pernah kehilangan pekerjaan dan hampir putus asa hanya karena penampilan yang tak sesuai standar. Pemilik toko kini berdiri di samping kasir. Wajahnya mulai berubah. Dari yang awalnya arogan dan mencibir, kini lebih hati-hati.
Ia meraih telepon genggam dan berbisik ke seseorang di seberang sana, seolah memastikan kebenaran identitas Raka. Salah satu pelanggan yang tadi ikut menertawakan kini bersuara. "Pak, kalau benar dia punya uang, kenapa pakaiannya kayak begitu?" Raka mendengar itu, lalu menoleh. "Karena saya tidak hidup untuk memamerkan. Saya hidup untuk membuat perubahan." Kalimat itu menampar banyak orang di ruangan itu. Seorang ibu paruh baya yang tadinya mengajak anaknya melihat jas untuk wisuda, tiba-tiba menarik lengan anaknya dan berbisik, "Dengar itu, Nak. Dengar baik-baik." Pemilik toko kini tampak gelisah. Ia berjalan mendekati Raka lalu mencoba tersenyum. Senyum yang dipaksakan, seperti keripik yang sudah melempem. "Maafkan kami tadi, Pak Raka. Kami salah menilai. Kami siap melayani. Semua jas ini akan kami kemas dengan baik. Anda ingin dibantu ke mobil atau kami antar ke alamat Anda?" "Saya tidak punya mobil." Baik, kami bisa sediakan layanan antar pribadi, atau jika Bapak punya tempat pengiriman khusus, saya akan bawa sendiri. Tapi saya butuh bantuan." Ia menatap ke arah Dina. "Maukah kamu ikut saya? Hanya bantu bagikan jas. Nggak ada paksaan." Dina terkejut. Ia melihat ke arah pemilik toko yang tampak ragu, tapi tak bisa berkata apa-apa. "Tentu, Pak. Saya mau," jawab Dina mantap. Saat itu juga, suasana toko berubah. Yang tadi sinis, kini mulai merasa malu. Yang tadi menertawakan, mulai menghindari tatapan Raka. Semua orang perlahan tapi pasti menyadari bahwa mereka baru saja menilai seseorang dari kulit luarnya saja. Dan kulit luar, seperti jas mahal sekalipun, bisa menipu. "Tolong kemas jas-jas itu. Semua ukuran. Kita punya banyak pekerjaan hari ini," kata Raka sambil merapikan kembali buku ceknya. Tanpa disadari, seorang pejalan kaki dari luar toko memfoto suasana dalam butik itu. Ia mengunggahnya ke media sosial dengan caption singkat. "Seorang pria berpakaian lusuh membeli semua jas di toko mahal. Untuk siapa?" Toko kembali sibuk, tapi bukan karena banyak pelanggan, melainkan karena semua orang sekarang memperhatikan satu orang, Raka. Pria berpakaian lusuh itu kini berdiri di depan meja kasir dengan sikap tenang, sementara pegawai mulai memasukkan jas-jas mewah ke dalam plastik pelindung. Pemilik toko masih tampak canggung. Ia berdiri di samping Dina, yang kini membantu mencatat ukuran dan jenis jas yang hendak dibawa Raka. Senyum di wajah pemilik toko terlihat dipaksakan, tapi setidaknya ia sudah tidak mengusir atau meremehkan lagi. "Bapak yakin tidak salah angka di ceknya?" tanya kasir sambil menelan ludah. "Jumlah ini cukup untuk membeli cabang toko kita yang di Surabaya." "Saya tahu apa yang saya tulis," jawab Raka singkat. Kasir itu mengangguk cepat, lalu berbisik kepada rekan di sebelahnya. "Saya udah konfirmasi ke bank, ceknya asli, saldo beliau gila." Raka berdiri dengan santai. Ia menatap keluar jendela kaca toko, melihat orang-orang lalu lalang di trotoar. Ada pemulung, ada pengamen, ada pedagang asongan. Beberapa tampak kelelahan, beberapa lainnya seperti kehilangan harapan. Raka menarik napas panjang. Kalau kita bisa ubah hidup mereka hanya dengan satu helai jas, kenapa tidak? Dina mendekat dengan daftar barang di tangan. "Ini semua sudah kami bungkus, Pak. Tapi ini banyak sekali. Bapak yakin tidak ingin menyimpannya dulu atau dikirim bertahap?" "Kalau saya simpan, saya bisa lupa. Kalau saya tunda, mungkin mereka keburu menyerah pada hidup." Dina terdiam. Kata-kata itu kembali menampar pikirannya. Raka bukan hanya datang untuk memberi barang. Ia datang membawa harapan. Beberapa pegawai yang sebelumnya menertawakan Raka kini mulai membantu dengan sukarela. Mereka menyusun jas-jas itu ke dalam kotak besar. Ada yang mulai mengajak bicara dengan sopan. "Pak Raka, mohon maaf atas perlakuan kami sebelumnya. Kami benar-benar tidak tahu." Raka menoleh dan tersenyum. "Saya pun pernah seperti kalian, menilai orang dari penampilan. Sampai suatu hari saya sendiri kehilangan semuanya. Kecuali satu hal, hati saya."
Pemilik toko memperhatikan dari kejauhan. Ia tidak ikut meminta maaf. Wajahnya masih menyimpan keheranan sekaligus kecanggungan. Ia mendekat pelan dan bertanya dengan suara pelan. "Kalau boleh tahu, Pak, siapa Bapak sebenarnya?" Raka menoleh perlahan, tatapannya lembut tapi dalam. "Saya dulunya pebisnis, punya pabrik, punya kantor, punya mobil, punya gelar. Tapi semua itu hilang karena satu kesalahan. Saya terlalu percaya pada orang yang salah. Rekan saya bawa kabur uang perusahaan dan menyisakan saya dalam kebangkrutan." Pemilik toko mengangguk pelan, tidak tahu harus merespons bagaimana. "Setelah itu, saya menyendiri, lalu mulai dari nol. Tapi kali ini, bukan untuk kaya, untuk berguna. Saya kerja serabutan, lalu investasi kecil-kecilan, lalu membangun ulang sedikit demi sedikit. Tapi saya jaga satu hal, saya tidak akan kembali jadi orang yang hanya mengejar angka." Semua yang mendengar diam, bahkan pelanggan yang tadinya hanya menonton sekarang menyimak. "Saya belajar bahwa harga diri bukan diukur dari harga jas, tapi dari apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain." Dina menatap Raka dengan kagum. Sosok di depannya ini bukan hanya dermawan, tapi juga pelajaran hidup berjalan. Seorang pria masuk ke toko, tergesa-gesa. Ia mengenakan seragam kurir. "Permisi, saya diminta menjemput paket atas nama Raka. Katanya harus dikawal khusus karena nilainya besar." Raka mengangguk. "Benar, ini dia. Tapi saya ikut dalam perjalanan." Kurir itu bingung. "Pak, biasanya pelanggan tidak ikut, tapi kalau Bapak mau ikut, tidak masalah." Raka menoleh ke Dina. "Kamu masih mau ikut?" Tanpa ragu Dina mengangguk. "Saya siap." Mereka pun mulai mengangkat kotak-kotak berisi jas ke mobil van besar yang menunggu di luar. Beberapa pegawai membantu dengan sungguh-sungguh, seolah ingin menebus sikap mereka sebelumnya. Di luar toko, sekelompok orang mulai berkumpul. Mereka penasaran dengan kejadian tak biasa ini. Seorang remaja sempat merekam video saat Raka dan Dina keluar membawa kotak-kotak besar. Ia mengunggah video itu dengan caption, "Orang gila beli semua jas mahal di toko ternyata buat dibagikan ke gelandangan. Respect." Video itu mulai viral. Sementara itu, di dalam toko, pemilik berdiri di dekat pintu memperhatikan Raka yang perlahan berjalan menjauh. "Pak Raka?" katanya tiba-tiba. Raka menoleh. "Saya malu, tapi juga berterima kasih. Anda mengajarkan saya sesuatu yang tidak pernah saya pelajari di dunia bisnis." Raka hanya tersenyum. "Jangan malu, belajarlah. Kita semua masih murid dalam hidup ini." Dengan itu, ia melangkah pergi, meninggalkan toko yang kini seolah bukan hanya tempat jual beli jas, tapi tempat lahirnya pelajaran penting, bahwa kemewahan sejati bukan pada apa yang kita pakai, tapi apa yang kita berikan. Mobil van yang mengangkut tumpukan kotak berisi jas mewah mulai melaju pelan meninggalkan pusat perbelanjaan. Raka duduk di kursi belakang bersama Dina. Jalanan kota terlihat dari jendela mobil, tapi pikiran Dina tertuju pada pria di sampingnya. "Pak Raka," kata Dina pelan, "kenapa Bapak tidak bilang dari awal kalau Bapak punya uang sebanyak itu?" Raka hanya tersenyum. Tatapannya kosong menembus jendela. "Kalau saya masuk toko itu dengan jas rapi, sepatu mahal, dan parfum mahal, mereka akan menyambut saya dengan senyum palsu. Tapi mereka tidak akan pernah jujur." Dina mengangguk pelan, mencoba memahami. Raka melanjutkan, "Saya ingin tahu, apakah dunia ini masih punya hati? Atau semuanya sudah ditukar dengan gengsi dan penampilan?" Mobil berhenti di lampu merah. Di trotoar, terlihat seorang bapak tua sedang menata kardus sebagai alas tidur. Dina menoleh ke arah Raka. "Dulu, saya juga pernah di situ," katanya tiba-tiba. Dina terdiam, terkejut. "Dulu, saya tinggal di apartemen mewah. Pagi saya bangun disajikan kopi panas dan surat kabar. Sopir menjemput saya, dan semua orang menyapa dengan hormat. Tapi semua itu hilang dalam satu malam." Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. "Rekan bisnis saya menipu. Seluruh dana perusahaan raib. Saya dijadikan kambing hitam, dihujat media, dikejar kreditur, ditinggalkan teman. Saya jadi gelandangan." Dina menatapnya dalam-dalam. "Lalu bagaimana bisa Bapak bangkit?" "Bukan saya yang hebat. Saya hanya diberi kesempatan kedua oleh orang-orang yang tak punya apa-apa, tapi punya hati." Ia tersenyum mengingat sesuatu. "Saya ingat, satu malam saya kelaparan. Duduk di depan warung kecil. Seorang ibu pemilik warung melihat saya,
lalu diam-diam membungkuskan nasi dan menyuruh anaknya memberikan itu kepada saya. Ia bilang, Tuhan tak pernah tidur. Saya percaya sejak hari itu. Dina tak berkata apa-apa. Hening di antara mereka, bukan karena canggung tapi karena kedalaman cerita Raka. Mobil akhirnya berhenti di sebuah taman kota yang cukup luas. Di sana, belasan tunawisma duduk di bawah pohon rindang, beberapa bercengkrama, beberapa tidur dengan kardus sebagai alas. Ini tempat pertama, kata Raka. Ia dan Dina turun, mulai membuka kotak-kotak jas. Satu persatu, mereka memanggil para tunawisma. Raka tidak membagikan begitu saja. Ia mengajak bicara dulu, menanyakan nama, bertanya asal, meminta mereka mengenakan jas yang cocok. Seorang pemuda kurus dengan rambut gondrong menerima jas abu-abu gelap. Ia memakainya, lalu berdiri di depan kaca mobil dan melihat bayangannya. Saya terlihat seperti orang penting, gumamnya. Raka menepuk bahunya. Karena kamu memang penting. Dina melihat momen itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka pekerjaan sehari-harinya di toko jas akan membawanya pada pengalaman yang begitu manusiawi. Setelah semua jas di kotak pertama dibagikan, mereka kembali ke mobil untuk mengambil kotak berikutnya. Dina membuka pembicaraan lagi. Jadi, selama ini Baga hidup di jalanan? Ya, cukup lama. Sampai saya bertemu dengan seorang mantan dosen yang kenal saya dulu. Ia beri saya tempat tinggal sementara dan sedikit pekerjaan. Dari situ saya mulai menata hidup. Investasi kecil, jual beli barang bekas. Lama-lama terkumpul lagi modal. Kenapa Bapak tidak kembali ke dunia bisnis? Raka senyum tipis. Karena dunia itu sudah terlalu penuh dengan orang rakus. Saya tidak ingin jadi bagian dari itu lagi. Saya hanya ingin membuat perubahan kecil, satu orang setiap kali. Dina mengangguk. Kata-kata itu menancap di benaknya. Mereka lanjut ke titik berikutnya, kolong jembatan. Di sana, beberapa pekerja kasar tidur bergelimpangan kelelahan. Raka menghampiri mereka dan membagikan jas sambil bercengkrama. Beberapa awalnya ragu, mengira mereka sedang dipermainkan. Tapi setelah Raka bicara dari hati ke hati, mereka luluh. Ini bukan jas untuk gaya-gayaan, kata Raka kepada salah satu dari mereka. Ini jas untuk mengangkat harga dirimu, supaya kamu bisa melamar kerja tanpa ditolak karena penampilan. Malam mulai turun. Di akhir hari, belasan jas telah berpindah tangan. Tapi lebih dari itu, belasan senyum, belasan harapan, dan belasan cerita baru lahir. Saat mobil kembali menuju pusat kota, Dina bertanya pelan. Bapak pernah menyesal hidup seperti ini? Raka menggeleng. Tidak pernah. Hidup ini bukan tentang apa yang kita punya, tapi apa yang kita tinggalkan. Saya lebih bahagia sekarang meski tidur beralaskan tikar daripada dulu saat tidur di kasur empuk, tapi hati saya kosong. Dina menatap Raka dengan hormat. Ia merasa telah belajar sesuatu yang tak pernah diajarkan di sekolah atau kantor. Hari itu bagi Dina bukan sekedar perjalanan mengantar jas. Hari itu adalah perjalanan mengenal manusia dan arti hidup yang sebenarnya. Keesokan harinya, matahari belum tinggi saat Raka dan Dina kembali menyusuri jalanan kota. Mobil van yang mereka sewa kembali dipenuhi jas-jas mewah, terbungkus rapi dalam plastik bening siap untuk dibagikan. Hari ini, mereka telah merencanakan rute yang lebih panjang. Mulai dari kampung pemulung di pinggiran kota, panti sosial kecil, hingga terminal tempat banyak gelandangan biasa berkumpul. Di depan pabrik tua yang sudah tak terpakai, mereka berhenti. Di sanalah, puluhan keluarga pemulung tinggal dalam tenda dan bangunan darurat dari terpal dan seng bekas. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki, para ibu mencuci di selokan kecil, dan para pria duduk di bawah pohon menanti panggilan kerja harian. Begitu Raka turun dari mobil, beberapa orang menatap curiga. Tapi Dina menyapa dengan ramah. Selamat pagi Bapak Ibu, kami ingin membagikan pakaian, jas, buat yang butuh. Seorang ibu berkerudung lusuh mendekat ragu. Jas? Buat kami? Yang kayak pejabat itu? Raka mengangguk sambil tersenyum. Iya Bu, kami yakin ibu dan bapak di sini juga layak untuk punya yang terbaik. Perlahan, satu persatu orang mulai mendekat. Raka dan Dina membuka kotak-kotak besar. Dengan sabar, mereka mencocokkan ukuran.
membantu memakaikan, bahkan memberi saran warna. Seorang bapak tua yang biasanya memulung kardus, kini berdiri dengan jas biru gelap. Ia menangis. Terakhir kali saya pakai jas, waktu saya nikah 30 tahun lalu, katanya terbata-bata. Sekarang saya bisa pakai lagi. Rasanya seperti jadi manusia seutuhnya. Raka menepuk bahunya. Karena bapak memang manusia seutuhnya, selalu. Anak-anak kecil yang tadinya bermain tanah, kini melihat ayah-ayah mereka berdiri gagah dengan jas baru. Tawa dan rasa kagum bercampur jadi satu. Setelah tempat itu selesai, mereka lanjut ke sebuah panti sosial kecil yang menampung orang-orang lansia dan difabel. Pimpinan panti, seorang wanita muda berhati lembut, menyambut mereka. Biasanya, kami hanya dapat bantuan makanan dan kasur. Tapi hari ini sesuatu yang belum pernah kami bayangkan. Raka tersenyum. Ia mendekati seorang kakek yang duduk di kursi roda dan mengenakan jas berwarna abu-abu muda. Kakek tampak seperti mantan direktur perusahaan besar, canda Dina. Kakek itu tertawa senang. Saya dulu tukang kebun, tapi hari ini saya jadi direktur, setidaknya di mata kalian. Suasana hangat menyelimuti ruangan. Jas-jas yang dulu hanya tergantung di rak toko mewah, kini menjadi simbol pengakuan, rasa hormat, dan pemberdayaan. Sore menjelang, di terminal besar yang tak jauh dari pinggiran kota, mereka membagikan jas kepada para pengamen, buruh harian, dan penjual asongan. Di sini, reaksi orang-orang jauh lebih skeptis. Beberapa mengira mereka sedang merekam acara TV atau semacamnya. Apa ini prank? Tanya seorang pria bertato yang tengah merokok di bawah jembatan. Bukan, jawab Raka tenang. Kami hanya ingin kamu punya kesempatan yang sama. Jas ini mungkin bisa bantu kamu dapat kerja lebih layak. Pria itu menatap Raka tajam. Tapi akhirnya, ia menerima jas itu dan mengangguk pelan. Dina mulai mencatat nama dan latar belakang singkat penerima jas. Biar kami bisa lanjut bantu kalau suatu saat ada peluang kerja atau pelatihan. Jelasnya, beberapa warga yang melihat aksi mereka mulai ikut menyumbang. Ada yang menyumbang makanan, air minum, bahkan uang tunai. Gerakan kecil ini mulai menular. Malam tiba. Di dalam mobil, Raka bersandar di kursinya. Dina membuka buku catatan kecil tempat ia menulis semua kejadian hari itu. Hari ini kita bagi 47 jas, katanya sambil tersenyum. Dan 47 harapan baru, sambung Raka. Ia menatap langit gelap di luar jendela. Dina, tahu kenapa saya ajak kamu ikut dari awal? Kenapa, Pak? Karena kamu satu-satunya orang di toko itu yang tidak mencemooh. Kamu punya hati. Dunia butuh lebih banyak orang seperti kamu. Dina terdiam. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena merasa dihargai bukan dari penampilan atau prestasi, melainkan dari kebaikan. Malam itu mereka tidak pulang ke hotel atau rumah. Mereka tidur di mobil van, diparkir di dekat taman kota. Dina menutup matanya dengan damai. Raka duduk diam, menatap jalanan yang mulai sepi. Tapi hatinya penuh. Misi kebaikan itu baru dimulai, tapi dampaknya sudah terasa. Esok hari, mereka akan kembali membagikan. Bukan hanya jas, tapi juga martabat. Dan pelan-pelan, kota ini akan berubah. Dari dalam hati, bukan dari kemewahan. Keesokan paginya, kota terbangun dengan berita yang tak biasa. Media sosial penuh dengan foto dan video dari berbagai sudut kota. Seorang pria berpakaian lusuh membagikan jas mewah kepada para gelandangan, pemulung, dan pekerja jalanan. Hashtag jas untuk martabat mendadak viral. Video berdurasi 2 menit yang memperlihatkan seorang pengamen menerima jas sambil menangis telah ditonton lebih dari 2 juta kali dalam semalam. Berita daring dari portal-portal nasional mulai memberitakan kejadian itu. Judul-judul mencolok bermunculan.
Siapa sosok misterius di balik aksi pembagian jas mewah? Misi mulia mantan pebisnis, membagikan harapan di balik kain berkelas. Toko jas mewah ikut viral gara-gara gembel dermawan. Toko tempat awal kejadian itu terjadi, Avenue Gentleman, kebanjiran tamu. Tapi bukan untuk membeli jas semata. Orang-orang datang karena penasaran. Beberapa datang ingin membantu gerakan yang dilakukan Raka. Bahkan ada yang datang hanya untuk meminta maaf karena sempat ikut menertawakannya. Dina kembali ke toko pagi itu untuk mengambil set baru jas. Pemilik toko, yang kini wajahnya muram dan lebih banyak diam, menyambutnya dengan raut canggung. "Bagaimana di luar sana?" tanyanya lirih. "Luar biasa," jawab Dina jujur. Orang-orang mulai percaya bahwa kebaikan bisa dimulai dari hal sederhana, bahkan dari sepotong jas. Pemilik toko mengangguk pelan. Ia melihat sekeliling tokonya sendiri. Dinding kaca, lampu gantung, pajangan manekin dan untuk pertama kalinya, semua itu terasa kosong. Beberapa pelanggan kaya yang biasanya datang dengan mobil mewah, kini justru terlihat kikuk. Ada yang bertanya malu-malu, "Apa kami bisa ikut berdonasi, Pak?" Sementara itu Raka dan Dina terus turun ke jalan. Kali ini mereka tidak sendiri. Sekelompok relawan mulai ikut bergabung. Ada mahasiswa, ada guru, bahkan pensiunan yang terinspirasi dari kisah mereka. Di trotoar taman kota, seorang perempuan muda menghampiri mereka. "Saya nonton video Bapak semalam," katanya kepada Raka. "Saya kerja di perusahaan rekrutmen. Kami ingin bantu. Siapa tahu orang-orang yang Bapak bantu ada yang siap bekerja." Raka tersenyum. "Itu kabar terbaik hari ini." Dina segera mengeluarkan buku catatannya, mencocokkan nama-nama yang ia kumpulkan kemarin. Beberapa langsung dihubungi dan dijadwalkan untuk interview keesokan hari. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria muda yang berpakaian necis tiba-tiba menghampiri Raka. Wajahnya familiar. Ternyata ia adalah pelanggan yang dulu ikut menertawakan Raka di toko. "Saya minta maaf, Pak. Saya salah nilai. Dulu, saya kira Bapak cuma pengemis yang sok. Tapi ternyata, Bapak yang justru manusia paling berkelas." Raka menjabat tangannya erat. Tidak ada yang terlambat untuk berubah. Hari itu, mereka kembali membagikan 62 jas. Tapi kali ini, yang ikut menyumbang jauh lebih banyak. Beberapa toko pakaian mulai mengirimkan sumbangan. Ada yang menyumbang jas lama, ada juga yang menyumbang sepatu, dasi, dan bahkan pakaian kerja lengkap. Di sebuah kafe, sekelompok pemuda membuat gerakan jas untuk warga dan membuka posko donasi. Mereka menyebar info, menggalang dana, dan mulai mendatangi lokasi-lokasi yang belum tersentuh Raka dan tim. Televisi nasional pun akhirnya meliput langsung aktivitas mereka. Dalam siaran berita sore, wajah Raka dan Dina muncul tanpa filter. Pewarta menyebut mereka sebagai pahlawan jalanan modern. Namun di balik ketenaran itu, Raka tetap tenang. Ia tak ingin diwawancarai panjang lebar. Ia tak mencari popularitas. Baginya yang penting adalah orang-orang yang menerima jas itu benar-benar terbantu. Di sela-sela membagikan, Dina berbisik, "Pak, ini sudah lebih dari yang saya bayangkan. Rasanya kita menggerakkan sesuatu yang besar." Raka mengangguk. "Kita tidak bisa mengubah dunia sendirian, tapi kita bisa mulai menyalakan satu lilin. Dan lihatlah, sekarang sudah menjadi obor." Sementara itu di balik meja kasir toko jas, pemilik toko duduk termenung. Telepon genggamnya penuh notifikasi. Banyak yang ingin wawancara, ingin tahu tentang toko tempat semuanya dimulai. Tapi dalam hatinya, ia justru merasa paling kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa malu bukan karena kehilangan pelanggan, melainkan karena kehilangan kesempatan untuk jadi manusia sejati lebih awal. Dan jauh di lubuk hatinya, ia tahu perubahan tak lagi bisa dihindari. Pemilik toko, Pak Herman, memandangi etalase toko dari balik jendela besar yang menghadap ke jalan. Biasanya, ia akan merasa bangga melihat deretan jas mewahnya disorot cahaya natural pagi. Tapi pagi itu berbeda. Matanya kosong. Ia seperti sedang melihat sesuatu yang tak bisa disentuh oleh mata biasa. Ia mengingat kembali kejadian beberapa hari lalu, saat Raka pertama kali melangkah masuk dengan pakaian lusuh dan wajah tanpa ekspresi. Bagaimana ia menertawakan, mencibir,
dan menyuruh satpam mengusirnya tanpa pikir panjang. Dan sekarang, orang yang sama itu telah menjadi sosok yang membuatnya merasa seperti manusia terkecil di dunia. "Kau lihat ini?" gumamnya kepada dirinya sendiri, menunjuk ke layar ponsel yang menampilkan cuplikan Raka membagikan jas ke seorang pria tua di kolong jembatan. "Harusnya aku yang mulai duluan." Ia berjalan ke belakang toko, membuka lemari yang berisi stok jas lama. Beberapa dari jas itu adalah koleksi yang tak laku, model yang sudah tertinggal zaman atau punya sedikit cacat produksi. Tapi semua masih layak pakai, bahkan mewah untuk standar orang kebanyakan. Tanpa memberitahu siapapun, Pak Herman mulai mengemas satu persatu jas itu ke dalam plastik bening. Tak ada petugas, tak ada asisten. Tangannya sendiri yang bekerja. Di sela kegiatan itu, sesekali ia menghela napas panjang. Ada rasa menyesal yang mengendap, bukan karena kehilangan pelanggan, tapi karena selama ini ia terlalu sibuk menjaga gengsi sampai lupa melihat manusia lain sebagai manusia. Siang itu, ia berjalan kaki menyusuri jalanan kota, membawa 3 kantong besar berisi jas. Saat seorang pria tua yang sedang memulung menatapnya dengan heran, ia hanya berkata, "Ini untuk Bapak, gratis." Pria itu sempat menolak, mengira itu jebakan. Tapi ketika melihat isi kantong, matanya berkaca-kaca. "Beneran buat saya?" Pak Herman mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia merasa lebih ringan. Sementara itu, Raka dan Dina sedang menghadiri undangan dari sebuah komunitas sosial yang tertarik bermitra. Dalam pertemuan itu, seorang direktur LSM berkata, "Kalian berhasil mengubah pandangan publik tentang pemberdayaan masyarakat marginal. Ini bukan sekadar soal jas, ini tentang martabat." Dina menatap Raka lalu tersenyum. Raka hanya membalas dengan anggukan ringan. Ia tak suka pujian, tapi dalam diam ia bersyukur karena ide sederhananya membuahkan perubahan yang nyata. Di sela acara, Dina menerima pesan dari nomor tak dikenal. Isinya hanya sebuah kalimat, "Aku ingin membantu," dari belakang layar. Pesan itu datang dari Pak Herman. Ia tak berani langsung menemui mereka. Rasa malunya masih tebal. Tapi ia sudah mulai bergerak diam-diam. Hari-harinya kini diisi dengan kegiatan yang tak pernah ia pikir akan ia lakukan. Mengunjungi panti asuhan, menyumbang pakaian, bahkan ikut mendengarkan keluh kesah gelandangin di taman kota. Salah satu peristiwa yang mengubah cara pandangnya adalah ketika ia melihat seorang pria paruh baya mengenakan jas dari tokonya saat menghadiri wawancara kerja. Pria itu, yang dulu tidur di emperan toko sepatu, kini berdiri tegak di depan perusahaan security dengan percaya diri. Ia lulus wawancara. Jas itu membantunya merasa layak. Pak Herman melihat dari kejauhan dan tak bisa menahan air mata. Toko Avenue Gentleman perlahan berubah. Pegawai-pegawai diberi pelatihan tentang etika melayani, bukan hanya menjual. Mereka mulai menerima permintaan donasi rutin, menyediakan slot jas untuk kegiatan sosial, dan menghapuskan syarat penampilan dalam pelayanan. Kini, siapapun bisa masuk ke toko itu tanpa tatapan sinis. Raka, meskipun tak pernah menyuruh, menginspirasi banyak pihak. Ia tetap hidup sederhana, masih mengenakan pakaian yang sama, masih berjalan kaki, masih menolak saat media ingin menjadikannya narasumber eksklusif. "Kalau yang kita lakukan benar, biarkan orang lain yang bicara," katanya pada Dina. Dina yang kini jadi semacam juru bicara tak resmi gerakan itu, mulai sering diminta hadir di seminar, podcast, dan acara komunitas. Namun ia selalu menolak tampil sendirian. "Kalau Raka nggak ikut, saya juga nggak bisa bicara," ujarnya jujur. Mereka mulai dicintai banyak orang, tapi keduanya tetap seperti semula, rendah hati, tenang, dan bekerja dalam diam. Suatu sore, Pak Herman memberanikan diri datang ke sebuah acara komunitas tempat Raka dan Dina menjadi tamu kehormatan.
Ia datang tanpa jas, hanya mengenakan kemeja sederhana. Begitu bertemu, ia menunduk. "Pak Raka, saya minta maaf. Dulu saya terlalu buta." Raka menepuk pundaknya. "Tak perlu minta maaf, yang penting sekarang sudah melihat." Malam itu mereka bertiga duduk bersama. Untuk pertama kalinya tanpa jarak, tanpa kesombongan, tanpa rasa curiga. Mereka hanya manusia-manusia biasa yang mencoba jadi lebih baik. Dan di balik pertemuan itu, perubahan sejati mulai terjadi. Bukan di media sosial, bukan di layar TV, tapi di hati mereka masing-masing. Beberapa hari setelah acara komunitas, Dina menemukan sebuah jas yang belum sempat dibagikan. Jas itu diletakkan rapi di kursi belakang mobil van sosial milik Raka. Saat ia membalik kerah dalamnya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya tercekat. Sebuah amplop putih tipis, dijahit rapi di bagian dalam, tersembunyi seolah menanti saat yang tepat untuk ditemukan. Dina membukanya perlahan. Di dalamnya ada surat tulisan tangan. Halaman pertama dimulai dengan, "Untuk Dina, ketika kau membaca ini, berarti waktunya sudah tiba." Surat itu mengungkapkan bahwa Raka bukan hanya mantan pengusaha sukses seperti yang dikira. Ia adalah putra tunggal dari pendiri salah satu perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan yang secara kebetulan merupakan pemasok utama jas untuk toko Avenue Gentleman. Ayahnya meninggal 5 tahun lalu, mewariskan kepadanya seluruh saham dan kendali penuh atas perusahaan. Tapi Raka, yang saat itu sudah muak dengan kepalsuan dunia korporat, memilih pergi. Ia menyamar, hidup sederhana, dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana dunia memperlakukan mereka yang tidak terlihat. "Aku ingin tahu apakah warisan ayahku bisa digunakan untuk sesuatu yang lebih dari sekedar bisnis," tulis Raka dalam suratnya. "Dan sekarang aku tahu jawabannya, melalui kamu." Di bagian akhir surat, Raka menyatakan bahwa seluruh kepemilikan perusahaan telah dipindah atas nama yayasan sosial yang baru didirikan atas nama Dina. Ia juga mengangkat Dina sebagai pimpinan utama, sementara Pak Herman, yang kini sudah berubah, ditunjuk sebagai kepala pelatihan layanan dan kerendahan hati. Dina meneteskan air mata. Bukan karena kekayaan atau jabatan, tapi karena kepercayaan. Hari itu juga ia menemui Raka, tapi pria itu hanya tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin melihat apakah dunia masih punya harapan. Sekarang aku tahu, jawabannya iya, karena ada orang seperti kamu." Cerita mereka pun berlanjut, bukan di balik etalase toko jas, tapi di lorong-lorong sempit kota, di tenda-tenda relawan, dan di hati orang-orang yang pernah merasa tak punya tempat. Dan semua itu dimulai dari seorang gembel yang ditertawakan saat masuk toko mewah.